dan tidak boleh dirampas kemerdekaannya. Nah, dalam hal ini kami berharap Komnas HAM akan turun. Persoalan Loli harus terang benderang, persoalan Fadel harus case close, laporan saya dengan NM harus jalan, karena persoalan ini sudah berbuntut panjang karena perilaku dari NM dan pengacaranya sendiri. Saya langsung telepon Lani, kau membohongi saya. Saya udah bilang, kapan kau bilang? Orang ada pembicaraan, tidak ada dia bilang ke saya pindah. Dan kalau pindah ruangan pun diinfo ke saya itu kesepakatan. Kenapa dipindahkan? Dan dia bilang rumah sakit yang memindahkan. Rumah sakit yang memindahkan, Anda harus beritahu. Bikin ngakak Nikita Mirzani, strategi dan statement Rasman untuk mengadopsi Laura Mizani. Ternyata terlihat bahwa Rasman bertujuan adopsi Laura Mizani untuk bisa melepaskan Fadel dari jerat hukum. Karena di ending statementnya dia meminta berbagai hal termasuk menutup kasus dari laporan atas Fadel Bajide. Dan baru-baru ini ia pun mengunggah pertemuan pertama kalinya dengan Laura Mizani setelah ia kabur dari rumah aman. Hal tersebut tentunya mencuri perhatian dari apa sih sebenarnya tujuan Rasman riwariwi sana sini untuk memperjuangkan Laura Mizani. Padahal Laura Mizani kini sudah ada di tempat yang aman, yakni di orang tuanya. Termasuk diantaranya hak seorang warga negara untuk mendapat pendidikan yang layak, kemudian oleh tempat yang layak, kemudian tidak mendapatkan intimidasi, dan dia harus dan tidak boleh dirampas kemerdekaannya. Nah, dalam hal ini kami berharap Komnas HAM akan turun. Saya kemarin kan bilang kepada teman-teman media bahwa ada upaya-upaya untuk menarik kasus Fadel dalam pusaran Loli ini untuk ke Polda Metro. Saya sudah statement di media dan saya sudah cek WA Kapolres, Kasat dan lain-lain. Tadi Pak Kasat sudah jawab WA saya, beliau mengatakan siap Pak, kita tidak pindahkan dan kita tangani secara profesional. Saya terima kasih karena kasus Loli ini sudah tidak ada lagi fakta dan bukti yang harus disajikan, karena sudah harusnya case close. Nah, jadi dimanapun Loli berada, kami tetap mengatakan agar Loli dilihat. Kenapa harus dilihat? Karena kami tidak percaya apapun kata pengacara dia Fahmi yang dia bilang dia Loli sekarang sudah nyaman, sudah main, ada fotonya, ada videonya. Coba tunjukin. Tolong kalian tanya, mana videonya? Mana? Jangan seperti, harusnya seperti kami dong. Kalau saya itu ada, dia datang, dia lari, kemudian dia menyampaikan pernyataan keberatan dia terhadap perilaku ibunya. Semuanya itu saya tunjukkan. Nah, mereka ini tidak pernah menunjukkan. Jadi sekali lanjut ujian, tak percaya apapun kata Anda, ya Fahmi ya, karena Anda yang menjemput menurut Ibu Nurma, yang menerima kepada keluarga, dan saya sudah bicara dengan Fitri Sahuteru, ya, adik saya Fitri Sahuteru tadi malam, dia memberitahu saya, Bang, selama saya berteman dengan NM, selama saya mengenali Loli, saya tidak pernah dengar yang namanya budenya. Nah, jadi kita juga bertanya, bude ini siapa? Jangan bude-budean. Tunjukkan aja ke publik, ini budenya, ini Lolinya. Suruh Loli ngomong dengan independen. Karena tidak transparan ini, maka lembaga yang berhak dan berwenang itu adalah Komnas HAM, kemudian Ombudsman. Sedangkan di tingkat kepolisian, saya sudah komunikasi dengan pejabat utama Bareskrim Mabes Polri dan Mabes Polri sendiri. Insya Allah juga kita akan berkomunikasi lebih lanjut, dan ini intinya akan jalan terus. Prinsip dasar saya dan keluarga adalah Loli harus aman, Loli harus nyaman. Kalau netizen menganggap ini bukan anak saya, benar. Tapi netizen ini kan kadang-kadang sudah bagus didukung kita,
nanti sedikit akan lain. Saya tidak bekerja berdasarkan netizen. Sedikit pun saya tidak terpengaruh. Jadi sikap kami jelas. Saya sudah koordinasi dengan yang mengerti hukum, bahkan dari pejabat kementerian. Beritahu saya, Pak Rasman, Bapak punya kewenangan untuk melaporkan dan memperjuangkan hak Loli. Kenapa? Karena dia sudah menunjuk Bapak sebagai perwakilan diri dia. Nah, kalau dia nanti bawa umur, terus dia nggak bisa ngomong, apa dia harus mati dulu, baru kita dengar keluhan dia. Jadi, saya ke dalam, nanti hasilnya saya akan info seperti yang kemarin. Lalu kemudian saya juga akan ke DPR RI. Kapan dan seperti apa, saya akan komunikasikan lebih lanjut. Intinya, persoalan Loli harus terang benderang. Persoalan Fadel harus cash close. Laporan saya dengan NM harus jalan. Karena persoalan ini sudah berbuntut panjang kena perilaku dari NM dan pengacara istri. Ulah Rasman yang riwariwi sana sini untuk mencari pembenaran dari kaburnya Laura Mirzani ya. Laura Mirzani putri Nikita Mirzani. Tentunya tujuan utamanya Rasman adalah agar nantinya Laura bisa ia gunakan untuk melepaskan, menutup kasus Fadel Bajide. Namun rupanya hal tersebut kini menjadi angan-angan karena Laura Mirzani sudah diambil alih oleh budenya. Malah statement-statement yang disampaikan oleh Rasman terkesan lucu yang didukung oleh Fitri Salhuteru yang seakan sok tahu Nikita Mirzani. Dia mempertanyakan siapa budenya, kok baru tahu. Padahal tentunya yang lebih tahu adalah Nikita maupun keluarga dan sang pengacara. Apalagi terakhir kabar dari Pami Bamit yang menjelaskan bahwa siapapun dilarang bertemu dengan Laura Mirzani kecuali ada kaitan darah. Artinya mereka masih keluarga. Tetapi kalau tidak dilarang, termasuk Rasman Arif Nasution. Jadi itu perkara semua itu omong kosong. Pergi lagi fuck lagi dengan Fadel ya. Jelas hamil. Iya, sampai 3 bulan. Fadel kenal sama Loli di rumah saya loh. Di rumah saya kita sudah tidak ketemu masih ketemu Alex di pacaran dengan Fadel ya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.